Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, sudah disiapkan bukunya untuk belajar di hari ini? Sudah siap, sudah makan, sudah salat duha ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya nak di hari ini. Bersama saya Ustazah Hadijah. Ayo kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih di tema yang kelima, buku 2E, pengalamanku. Di subtema 2, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 6. Anak-anak ustazah, kompetisi dasar di hari ini ada pelajaran bahasa Indonesia 3.5, mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Yang kedua ada pelajaran PPKN dengan KD 3.1, mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang ketiga ada pelajaran matematika dengan KD 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak berat dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita memahami teks percakapan yang berisi ucapan terima kasih, menyanyikan lagu anak-anak dengan tepat, mendeklamasikan lirik lagu yang telah dinyanyikan dengan intonasi suara serta mimik muka yang sesuai, memahami cara menjaga kerukunan persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, menentukan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila, siswa mampu menaksir panjang benda. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152, Fazkuruni uzkurkum washkuru li wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatmu. Yang pertama kita bahas adalah di halaman 74. Ini ada gambar percakapan antara Ino dan ibu guru. Ino, ibu, ini kertas soalnya robek. Saya tidak bisa membaca. Kata bu guru, oh baik Ino. Nah, mari ibu ganti. Ino, terima kasih ibu. Kata bu guru lagi, sama-sama Ino. Nah, dari percakapan ini maka kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di halaman 74. Ada 3 soal ya. Yang pertama, mengapa Ino tidak dapat membaca soal? Ada yang tahu apa jawabannya? Ya, karena soalnya robek. Selanjutnya, nanti anak ustazah bisa mengerjakan di rumah bersama orang tuanya, tapi tidak dikumpul ya, membaca. Di sini kita akan membaca nyari. Lihat di bukunya ada di halaman 75. Ujian sekolah.
Hari ini guru mengadakan ujian untuk murid-murid. Guru membagikan kertas soal. Setiap murid memperoleh kertas soal. Guru menyuruh murid-murid mengerjakan soal. Ujian dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ujian tidak boleh dikerjakan bersama atau mencontek teman. Mencontek saat ujian adalah perbuatan tercela. Ini adalah membaca. Berapa hari yang lalu itu juga kita ada belajar tentang puisi ya. Nah, puisi, bahwa kalau membaca puisi itu juga harus dengan suara yang lantang biar jelas didengar orang. Dari cerita bacaan ini ya yang kita baca sama-sama tadi, maka kita akan memperoleh beberapa kata yang ada di halaman 75. Contohnya adalah ulangan. Nah, itu ada di dalam kolom itu ya. Secara acak kata-katanya. Nanti bisa kalian kerjakan juga di rumah sebagai bahan latihan. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Itu ada di halaman 76. 76 anak-anak ustazah. Nah, di sini di halaman 76 ini lambang Pancasila sila ketiga adalah pohon beringin. Masih ingat kan? Nah, sila ketiga mengajarkan kita untuk mencintai tanah air Indonesia. Sikap cinta tanah air dapat kita tunjukkan dengan beberapa cara berikut. 1. Menggunakan produk buatan dalam negeri. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bekerja sama membersihkan ruang kelas. Nah, kalau di buku kalian itu ada juga yang mengejek teman. Nah, kalau mengejek teman itu tidak sesuai dengan pengalaman sila ketiga, ya kan? Nah, berarti tidak ada kerjasama. Apalagi kalau kita sudah piket di kelas, ya nak. Oke. Nanti di sini ada di nomor 2, Ino mengajak semua teman untuk tertib saat upacara bendera. Nih sama kan? Sama ya. Kalau yang nomor 1 itu tidak sesuai ya nak. Nomor 1, Dodi mengajak Ino untuk memusuhi yoga. Itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Nih, ini ada contoh bekerja sama membersihkan ruangan kelas. Nah, ini adalah, masih ingat enggak saat kalian piket di kelas, kalau dilaksanakan sama-sama kan menjadi ringan. Ini adalah contoh sila ketiga. Selanjutnya adalah menafsir panjang benda. Ya, itu ada di halaman 78. Cara menafsir hasil pengukuran. Yang pertama, jika ujung benda lebih dekat dengan angka satuan sebelumnya, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sebelumnya. Perhatikan contohnya. Lihat, pensil itu 10 lebih 3 kan? Nah, berarti dia lebih dekat ke angka 10. Belum sampai angka 10 lewat 5 kan? Nah, berarti ujung pensil lebih dekat ke angka 10, maka panjang pensil itu adalah 10. Lanjut. Yang kedua, jika ujung benda lebih dekat dengan angka satuan sesudahnya, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sesudahnya. Nih, yang dilihat
polpen dulu ya. Nah, polpen itu angkanya mendekati angka 13. Dekat banget. Angka 13. Kurang 2 apa 3? 3 kurang 3. Maka ujung ballpoint lebih dekat ke angka 13. Panjang ballpoint itu kira-kira 13 cm. Nomor 3. Jika ujung benda tepat di tengah-tengah dua satuan berurutan, maka hasil pengukuran dibulatkan ke angka satuan sesudahnya. Ini ada gambar resleting, coba lihat. Nah, resleting itu berada di angka, ujungnya ada di angka 15 dan 16. Maka panjang resleting kira-kira 16 cm ya nak. Ini ada contoh soal. Contoh soal ya. Contoh soal ini yang pertama adalah nah, kita lihat penghapus tadi. Penghapus ini hampir mendekati angka 6. Kan? Mendekati kurang 2 ya. Kurang 2. Kurang 2. Ujung penghapus lebih dekat ke angka 6. Panjang penghapus kira-kira 6 cm. Coba lihat lagi nih, ada permen nih. Permen ini mendekati angka 6. Ya. Tapi tidak boleh dari ke angka ke tanda merah itu tidak sampai lewat tanda merahnya ya. Sebelum tanda merah. Ujung permen lebih dekat ke angka 6, jadi panjang permen kira-kira 6. Ayo kita menyanyi sebelum sampai kesimpulan ya. Burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili lili lili lili, sambil berlompat-lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menantang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, trilili lili lili lili. Oke, nah karena tadi kita sudah belajar, maka di sini Ustazah akan menyimpulkan atau rangkumannya ya. Yang pertama, menjaga kerukunan persatuan sesuai dengan sila ketiga Pancasila, membaca dan baca kata yang sesuai dengan teks tadi yang kita baca tadi kan. Oke, yang seterusnya adalah panjang sebuah benda dapat ditaksir menggunakan satuan baku. Oke ya anak-anak Ustazah ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran ini, Ustazah minta maaf ya atas kekurangan Ustazah. Tidak lupa dengarkan nasihat orang tua, selalu jaga kesehatan. Ibadahnya ditingkatkan ya. Ayo kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Kita sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.